Haleluya, selamat pagi, semangat pagi, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di acara Renungan Pagi. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami, di dalam surga, di tempat yang maha tinggi, yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, kami akan mencermati sebagian dari firman-Mu. Kami akan menyiapkan hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Kami percaya urapan Roh Kudus sendiri yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan sepenuh hati sebagai kekuatan jasmani dan rohani kami dalam menempuh perjalanan hidup kami di dunia ini. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul atau topik renungan hari ini adalah Jangan simpan kepahitan. Jangan simpan kepahitan. Ayat pokok terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Akan saya bacakan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Para pemirsa, dalam hidup manusia secara umumnya, ada dua hal penting, yaitu yang perlu dibuang dan yang perlu disimpan. Yang perlu dibuang pasti sesuatu yang tidak berguna, yang biasa disebut dengan sampah. Secara umum, sampah adalah barang atau benda yang tidak terpakai lagi dan dibuang. Apakah ada dampak negatif sampah? Iya, ada dan banyak. Sampah yang menumpuk menjadi sarang penyakit, sarang nyamuk, lalat, tikus, serta dapat mencemari sumber air minum, yang berisiko menyebarkan penyakit seperti demam berdarah, kolera, dan disentri. Sampah juga dapat mencemari air permukaan dan air tanah, serta merusak kebersihan lingkungan secara keseluruhan. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ada banyak sampah yang harus dibuang. Seperti pada ayat pokok tadi yang sudah saya bacakan, Rasul Paulus mengajak jemaat Efesus untuk membuang segala bentuk kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan yang dapat merusak hubungan dengan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Kepahitan adalah kebencian, kemarahan, dan ketidakadilan yang tertanam kuat dalam hati seseorang. Kepahitan ini muncul akibat ketidakmampuan untuk melepaskan sakit hati atau memaafkan orang yang telah menyakiti. Dalam surat kepada orang Ibrani, Paulus juga mengatakan, jangan tumbuh akar pahit. Karena kalau kepahitan sudah mengakar dan tumbuh, maka akan sulit untuk membuang kepahitan itu. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 15, saya bacakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kemarahan adalah ledakan emosi yang merusak hubungan yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dengan sesama. Pertikaian, dengan kata lain perdebatan, perselisihan, bahkan perkelahian yang merugikan semua pihak. Fitnah adalah perkataan jahat yang bertujuan untuk merusak reputasi orang lain.
Segala kejahatan adalah semua tindakan buruk sebagai akibat dari dosa. Para pemirsa, sebagai lawan dari sampah adalah hal-hal berguna dan perlu disimpan. Apakah hal-hal perlu disimpan atau dimiliki tersebut? Yang perlu dimiliki adalah ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Ramah berarti memperlakukan orang lain dengan kebaikan, empati, dan sikap yang lembut. Penuh kasih mesra berarti mempunyai kepedulian yang mendalam, mau memahami perasaan orang lain dengan tulus. Mengampuni adalah salah satu pilihan yang artinya adalah kita bebas untuk memilih mau mengampuni atau tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Mengampuni akan membebaskan kita dari dendam dan rasa sakit hati. Mengampuni adalah tindakan positif yang bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri, yang membantu memulihkan kesehatan jiwa sehingga ada damai sejahtera dalam hidup kita. Contoh pengampunan terbesar adalah dari Allah sendiri di dalam Kristus. Karena Allah telah mengampuni dosa kita dengan pengorbanan Yesus Kristus, anak Allah di kayu salib. Seperti tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Para pemirsa, kita akan berdoa untuk menutup perjumpaan pagi hari ini. Allah Bapa di sorga, Allah Bapa kami yang baik, yang kami sebut juga dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu, firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa ada dua hal penting, yaitu yang perlu dibuang dan yang perlu disimpan. Yang perlu dibuang adalah hal-hal yang berupa sampah, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Yang perlu kami simpan adalah hal-hal yang baik, ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Mengampuni seperti Allah telah mengampuni dosa kita dengan pengorbanan besar Yesus Kristus, anak Allah di kayu salib. Terima kasih Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.